Alhamdulillahil awalu bila ibtidah wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa. Qutbil anbiya wal awliya. Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa. Likulli saqamin wada' rahmatan wa syifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, khususnya para muqaddam, para khalifah dari tarekat kita, penganut As-Sayyidi wa Habibana Ahmad At-Tijani Al-Hasani, yang pada malam hari ini kita sama-sama mengikuti Idul Khatmi. Dan yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, maaf apabila tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bukan mengurangi takdim hormat kita kepada para beliau. Tidak terlepas yang saya banggakan, yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan, kita doakan. Bagaimana tidak, beliau-beliau adalah pagar yang kokoh di dalam pertahanan nasional. Dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan, Kepala Desa, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, panitia penyelenggara dalam rangka Idul Khatmi di Jati Barat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita jauh datang hanya ingin mendapatkan satu qatrah, tapi bagi saya qatrah itu yang sangat luar biasa, khususnya dari guru saya yang selalu saya banggakan, Syekh Ahli Basalamah, yang sekarang dipegang oleh cucunya yang saya banggakan, Al-Allamah Syekh Saleh atau Ustaz Saleh bin Muhammad bin Ali Basalamah. Semoga beliau diberi kekuatan zahiran wa batinan dalam membimbing umat, mengayomi umat, mengajak kita masuk ke hismi la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hismi tersebut pasti ada pintunya, tidak lain adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu yang kedua tidak terlepas dari para aulia shalihin, khususnya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani Al-Hasani. Semoga kumpul yang demikian kita besok diakui, tidak besok saja, dari sekarang kita mendapatkan sekali diakui muridnya beliau zahiran wa batinan, sehingga bisa mengajak kita semuanya kumpul di tahta liwa'il hamdi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelantara para auliyahnya, khususnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kita ini sekarang bisa mengamalkan
Kalimat la ilaha illallah menjadi kehidupan pembekalan kita semuanya. Bukan sekadar kalimat la ilaha illallah diucapkan di bibir saja. Bila mana kalimat la ilaha illallah ini yang didukung, apabila kita tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa didengar dan dilihat. Tidak mungkin akan kita merasa didengar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita ini tidak dilatih di dalam hati kita dihiasi kalimat la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fisik atau badan ini itu tergantung orangnya. Kalau kita selalu mengikuti jejak sunnah baginda Nabi, tertanamkan pakai baju saja tangan kanan dahulu, lepas tangan kiri, pakai celana sambil duduk, kaki kiri yang masuk baru kaki kanan dahulu baru masuk yang kiri. Begitu juga kita pakai sandal dan lain sebagainya seperti makan, minum dan lain sebagainya. Saya sedikit menyimpang. Jangankan lagi besarnya kalimat la ilaha illallah. Kita mengambil hikmah. Mengapa makan harus pakai tangan kanan? Ini bukan bandingan untuk kalimat la ilaha illallah, tapi diberi oleh Allah Ta'ala mengapa makan saja harus pakai tangan kanan. Karena di tangan kanan sebelah kanan ini ada dua urat yang menghubungkan otak kecil dan menghubungkan jantung. Bila mana kita memegang sesuatu, enzim atau namanya lain lagi akan keluar dari kafuliat. Dan ini akan membantu pencernaan, menjauhkan penyakit mah dan lain sebagainya karena enzim itu tadi. Jadi bukan sekadar sunnah saja. Sunnah di situ ada jaminan barang siapa yang mengikuti akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum kalimat la ilaha illallah. Ini baru dari sunnah. Masuk kamar mandi atau makan kita teruskan. Di tiap ujung jari ini ada punah racun yang telah kita makan. Disteril oleh apa? Kalau habis makan cucu. Itu bukan sekadar sunnah saja, tapi luar biasa di dalam hati ini untuk menjaga kesehatan setiap manusia yang mengikuti khususnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke kamar mandi, kok bukan kaki kanan dulu tapi kaki kiri? Apa sebabnya? Kaki kiri hubungannya paru-paru sebelah kanan. Apabila ada penyakit-penyakit di kamar mandi, karena berjubalnya orang gantian, itu pasti mengeluarkan satu hawa. Apalagi orang banyak, sendiri keluarga saja. Kalau orang habis mandi, keluar, tolong jangan mandi, masuk ke kamar mandi dahulu. Diantarakan berapa menit, berapa detik lah, baru kita masuk. Harus pakai kaki kiri sunnah. Karena kaki kiri hubungannya paru-paru sebelah kanan. Bila mana kita melangkah kaki kiri, sebetulnya penyakit yang akan masuk ke jantung ditakal oleh paru-paru sebelah kanan. Bila mana kita melangkah kaki kanan, mengayuh kaki kanan, yang akan masuk jantung terhempaslah semua, tidak akan mempengaruhi jantung. Kesehatan diatur oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa terlatih. Minum kanan. Kalau sudah refleks,
Kalau sudah refleks maaf ya, tidak usah diperintah, sudah kebiasaan memakai sunnah Nabi. Begitu pakai baju, begitu gugupnya kayak apa, tetap kata kanan kaki yang masuk dulu, kiri nanti setelah kanan. Karena sudah terbiasa. Nah, mulut sama, hati sama. Kalau hati ini sudah biasa grudel, pegawai ini sudah, pegawai ini sumpah, yang ubeng baik terus. Keparingan nikmat kayak apapun, hati tetap puasnya itu nanti. Grudel, kecukupan terkadang sudah kecukupan, kurang apa. Tapi karena hatinya biasa terlatih, grudel, jalan yang mati di sini gitu. Itulah diantaranya. Nah, mulut sama. Biasa ucapkan alhamdulillah, dilatih ucapkan subhanallah, biasa diucapkan kalimat-kalimat yang baik, omongan-omongan yang baik dan sebagainya. Diajak untuk tidak nafsu. Walaupun terkadang dia celaka. Entah itu keinjak paku, kena paku, begitu merasakan sakitnya, langsung refleks mulut. Subhanallah, yang biasa subhanallah. Yang biasa alhamdulillah, ya alhamdulillah. Yang biasanya la ilaha illallah, la ilaha. Yang biasanya sholat ala nabi, sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa ngetokakin sikil papa ingon-ingon, ya rorot pas ingon-ingon sikil papa betul. Berlatih. Terkadang sudah kebiasaan walaupun itu guyon, saking akrabnya sudah kebiasaan. Umpama, kita mau orang tahu ketemu suwi, ya, cerita suwi temen, kebiasaan. Lah yang paling khawatir apa? Kepedekaku, paku baik atau kencot tergesa. Bisa mencatat innalillah atau subhanallah atau alhamdulillah, otomatis refleks. Begitu sakit keluar kalimat baik. Bagaimana indah sakaratul maut? Kalau sudah terlatih kebiasaan kalimat la ilaha illallah dalam sakaratul maut tetap la ilaha illallah, mulut tidak mau diajak bilang hirup. Ini kebiasaan ya. Disinilah pentingnya kita mengatakan at-thariqah. Bukan sekadar masuk thariqah bangga-banggaan. Kita butuh thariqah, thariqah tidak butuh kita. Kita yang butuh thariqatul najiyah, thariqatul wusul. Kita sangat butuh sekali bimbingan rohaniah yang bisa sampai kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengambil thariqat Tijaniyah dari Hadratul Imam Syekh Ali Basalamah kakek beliau. Saya mainnya itu sekali. Ya, fotonya itu dia. Saya pikirkan dan saya matas mengetahui dengan mata saya sendiri, bukan katanya, saya sering ya beliau dalam keadaan diabetes yang cukup parah. Diabetes dapat kencing manis, manis dikencing, kencingnya bisi-bisi, manisnya yang ditekannya biar dikencing manis, jadi manis dikencing. Saya ingin dengan saya di sebelahnya merintik. Di mana? Tidak. Sallallahu
Sallallahu Alaihi Muhammad dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum itu merasakan sekali menyentuh setiap anak murid yang berhadap kepada beliau. Itu di antara